Halo warga sipil sekalian, dalam satu dekade terakhir, apa fenomena yang memiliki perkembangan paling pesat dan paling luar biasa di Republik Indonesia? Jawabannya adalah e-sport. Mama, aku di TI. Mega Electronic Sport atau e-sport menyumbangkan tambahan satu medali perak bagi Ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Bicara soal CS, kita bicara soal Free Fire, kita bicara soal PUBG, kita bicara soal Valorant, kita bicara soal Apex Legends, kita bicara soal Mobile Legends, kita bicara soal FIFA, kita bicara soal PES, kita bicara soal Dota 2, sampai kita bicara soal Winda, Basudara. Selamat malam teman-teman sekalian. Oke, sejak Donkey Kong dan Pac-Man populer dan meledak di tahun 1980 ya, sampai sekarang industri game terus berkembang. Gue ingat game konsol pertama yang gue mainin itu Mario Bros sekitar tahun 1996 atau 1997. Terus game Sega yang pertama kali gue mainin Mortal Kombat. Terus game PC yang pertama kali memukau gua, ya yang bener-bener bikin gua wow, bagus banget, itu game FIFA tahun 1998 yang ada timnas Indonesianya, Pak. Itu kayaknya FIFA pertama dan satu-satunya yang resmi ada timnas Indonesianya. Fascinating match between Indonesia and Malaysia. Superman, Lubis, Irianto. Terus setelahnya entah ada ratusan atau bahkan ribuan game yang udah gue mainin sampai sekarang gitu. Termasuk Virtual Cop 2. Somebody help me. Dulu game itu cuma dianggap sebagai permainan dan hiburan, tapi sekarang sudah jadi mata pencarian. Sudah ada atlet game profesional, sudah ada istilah yang namanya e-sport, dan industrinya itu benar-benar bergelimang uang. Pengen jadi apa? Jadi pro gamers, Pak. Dan yang menarik dari e-sport ini bukan cuma jumlahnya yang fantastis, tapi dampak besarnya bagi perekonomian masyarakat. Tercatat ada 114 gamer yang ada di seluruh Indonesia, dengan transaksi mencapai angka 1,9 miliar US dollar pada tahun 2021. Pasar game juga menempati posisi ketujuh sebagai penyumbang PDB terbesar di sektor ekonomi kreatif Indonesia, dengan nilai yang mencapai angka hampir 25 triliun rupiah di tahun 2020. Dan jumlah ini diyakini akan mencapai angka 37% lebih tinggi daripada negara Asia Tenggara yang lain. Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah developer game terbanyak di Steam di seluruh Asia Tenggara. Ketika kita membicarakan e-sport, maka kita akan membicarakan sebuah platform dengan putaran uang yang sangat-sangat besar. Karena e-sport tidak hanya sekedar menjadi permainan ataupun hiburan untuk masyarakat Indonesia, tapi sudah menjelma menjadi sumber pencarian, sumber kehidupan, dan sumber pekerjaan. E-sport itu melahirkan startup baru, Pak. Melahirkan UMKM baru dan menyerap tenaga pekerja yang baru. Dan dampaknya terasa banget waktu Indonesia awal-awal mengalami pandemi. Kalau kalian ingat tahun 2020 awal ya, yang mana aktivitas kita dibatasi waktu itu. Susah banget melakukan transaksi fisik. Dan e-sport, game-game online ini membantu masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Karena kan perekonomian rodanya harus berputar ya, siklus ekonomi nggak bisa kita biarkan mati waktu itu. Kenapa? Karena ada ancaman resesi, dan itu berdampak cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Nah, waktu kita lihat di pandemi, saat usaha yang lain turun, saat transaksi yang lain turun, pertumbuhan game market di Indonesia malah naik sampai dengan 20%. Dari mulai supplier, distributor, pemainnya, dan ekosistem yang tumbuh dari platform e-sport itu sendiri. Di Indonesia tercatat ada 44,2 juta pemain e-sport profesional. Belum termasuk dengan para streamernya, tubernya, atau para konten kreatornya. Ketika kita bicara e-sport, kita tidak hanya sedang membicarakan gamenya, Pak, tapi ekosistem secara keseluruhan. Competitive video gaming has become a multi-million-dollar industry, but as Errol Barnett learned, embarking on an esports career comes with plenty of risk. Fortnite and Dota amassing record price pools as the industry continues to take the world by storm. This is a bigger new industry
than marijuana. Absolutely. Kalau kalian tahu, TI Dota 2 terakhir kemarin itu untuk yang menang hadiahnya 225 miliar rupiah. Dan nilai itu cuma untuk yang menang. Kita belum bicara soal nilai sponsornya, nilai tiketnya, dan biaya penyelenggaraannya. Saking menjanjikannya e-sport ini membuat para investor ataupun perusahaan tidak ragu untuk membakar uang, Pak. Mensponsori tim misalnya, mensponsori personal misalnya, atau mengendorse konten-konten kreator ataupun influencer yang bergerak di bidang tersebut. Dan sektor game di Indonesia sudah mampu menyerap lebih dari 44.000 tenaga kerja. Dan e-sport juga berdampak pada maraknya dan suburnya pertumbuhan warnet di seluruh Indonesia, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Kalian lihat dalam 10 tahun terakhir warnet itu menjamurkan di mana-mana, dan itulah salah satu dampak langsung yang diberikan oleh ekosistem e-sport. Semua orang yang mengikuti perkembangan teknologi sekarang, gue rasa tidak ada satupun yang bisa meremehkan dampak e-sport bagi kehidupan masyarakat secara langsung. Gue bisa bilang salah satu layanan dan wadah yang berperan besar dalam perkembangan ekosistem e-sport di Indonesia ini adalah Steam. Ya, Steam ini OG banget lah. Ya, mengakomodir berbagai banyak game online yang kita mainkan sampai detik ini. Dan Steam juga menjadi rumah bagi game-game terkenal macam PES, FIFA, GTA 5, sampai Dota 2. Karena Steam ini layanannya udah stabil dan besar, maka transaksi ekonomi yang terjadi di platform ini juga sama besarnya, Pak. Misalnya lu mau beli game, beli merch, beli produk, beli item, semuanya itu diakomodir sama Steam. Dan syukurnya Steam ini sangat kooperatif, termasuk untuk urusan perpajakan. Makanya kalau lu beli barang, beli item, atau beli game di Steam, lu udah dikenakan pajak, dan pajak itu disetorkan ke kas negara. Dan ini bisa menjadi contoh bagaimana e-sport bisa berdampak langsung pada penambahan jumlah pendapatan negara. Dan satu lagi, Steam juga berperan besar dalam mengurangi angka kriminalitas di dunia digital. Kita bicara soal pembajakan, Pak. Berpuluh-puluh tahun pembajakan ini jadi problem, apalagi kita bicara soal game ya. Dan Steam adalah salah satu platform pertama yang mengubah ini semua. Nah, namun sayangnya per tanggal 30 Juli 2022, Steam dan beberapa layanan yang lain kayak Origin, kayak Epic, dan bahkan PayPal itu resmi dilarang beroperasi di Indonesia karena aturan PSE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kalau ngomongin ini kayaknya teman-teman udah paham ya latar belakangnya, permasalahannya, sumbernya juga udah banyak banget, bisa dilihat di media sosial atau di media massa. Kayaknya kita nggak akan kekurangan masalah dan polemik soal aturan PSE ini. Nah, dari gue sendiri sebenarnya harapannya satu, Pak. Semoga permasalahan ini cepat ditemukan solusi konkretnya. Kalau bisa secepat-cepatnya. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kayak gue bilang tadi, game itu bukan cuma sebatas hiburan sekarang. Game itu udah jadi mata pencaharian orang-orang. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari situ. Banyak orang yang punya profesi di sana. Banyak orang yang punya usaha di sana. Terus juga para freelancer banyak yang ketergantungan sama PayPal. Transaksi mereka di sana, mereka nyimpan duit di sana, dan klien mereka bisa bayar mereka juga di sana. Dan sekarang mereka pusing karena nggak punya substitusi yang lain. Memang dikasih kelonggaran 5 hari untuk bermigrasi, cuman ya pilihannya belum ada dan belum tentu kliennya mau. Itu yang gue dapat informasi dari teman-teman freelancer yang lain gitu. Nah, sebenarnya kan ini adalah permasalahan antara regulator dan company, ya kan? Jangan sampai permasalahan antara regulator dan company ini yang harus menanggung konsekuensinya adalah masyarakat yang sebenarnya tidak salah apa-apa gitu. Makanya apapun penyelesaiannya nanti, apapun solusi yang nanti akan diambil, tolong prioritaskan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan buat masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan, baik secara material maupun immaterial. Itu sih. Dan kayak yang gue sampaikan tadi juga, Steam itu kan juga sudah berkontribusi bagi pendapatan negara ya. Karena mereka udah motong pajak di setiap transaksinya. Jangan sampai potensi penerimaan negara ini juga hilang begitu saja gitu.
cepat ditemukan solusinya, karena e-sport di Indonesia itu baru tumbuh dan punya potensi yang sangat-sangat besar. Sayang kalau harus terhambat dengan hal-hal seperti ini. Jadi para pro player, para streamer, para YouTuber itu bisa melanjutkan profesi mereka masing-masing. Terus juga para pelaku UMKM yang punya bisnis ataupun usaha di sektor ini juga bisa menjalankan usahanya. Dan para penonton atau para user atau sekedar bapak-bapak yang mencari hiburan seperti saya bisa bermain dengan tenang kembali. Itu sih. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.